Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita sampai dengan saat ini. Terlebih di tahun 2023 ini, kita boleh diizinkan oleh Tuhan untuk memasuki bulan keluarga. Dan di saat ini kita akan bersama-sama menerima penyampaian dan penjelasan bahan dasar bulan keluarga di tahun 2023. Sebelumnya mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersama berdoa, kami hantarkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami umat-Mu dengan penuh kerendahan hati kembali datang ke hadirat Tuhan dan juga menaikkan rasa syukur kami karena Tuhan masih menyertai kami. Secara khusus di dalam kami boleh Tuhan izinkan untuk memasuki bulan keluarga di bulan Oktober di tahun 2023. Di dalam kesempatan saat ini juga kami bersyukur karena Tuhan mengizinkan kami untuk menerima penjelasan bahan dasar bulan keluarga di tahun ini. Kami kembali memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami serta memampukan kami untuk mengerti dan menghayati bulan keluarga di tahun ini. Hamba Tuhan yang terbatas ini yang Tuhan pakai, juga kiranya Tuhan yang memperlengkapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bulan keluarga di tahun 2023 saat ini dengan tema bertumbuh dalam kebiasaan positif. Sekali lagi, tema bulan keluarga tahun 2023 tahun ini dengan tema bertumbuh dalam kebiasaan positif. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya kira semua setuju bahwa setiap pribadi, setiap orang maupun setiap keluarga pasti dalam kehidupannya hidup dengan yang namanya kebiasaan masing-masing. Baik itu tadi saya sampaikan setiap individu pribadi ataupun sebuah keluarga. Pasti dalam kehidupannya hidup dengan kebiasaannya masing-masing. Ada mungkin yang terbiasa atau membiasakan baik secara pribadi ataupun di dalam keluarganya, yang membiasakan agar setiap anggotanya itu selalu bangun pagi, kemudian mengawali hari dengan membaca Alkitab dan berdoa, dan yang lain sebagainya. Namun mungkin juga ada orang-orang atau sebuah keluarga yang juga sebaliknya, ya membiarkan saja, membiarkan kehidupan ini mengalir begitu saja, membiarkan anggota keluarganya itu melakukan apa yang mereka mau, apa yang mereka senangi, apapun. Tapi sekali lagi, itu antara satu dengan yang lainnya tentu berbeda-beda. Sebuah kebiasaan merupakan sebuah rutinitas atau praktik yang dilakukan secara teratur dan otomatis terjadi terhadap situasi tertentu. Sebuah kebiasaan adalah merupakan situasi atau praktik yang dilakukan secara teratur dan otomatis terhadap situasi tertentu. Kalimat tersebut, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, merupakan penjelasan ringkas dari kata habit dalam buku Atomic Habits
Perubahan-perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Karya James Clear. Dari definisi kebiasaan sebagaimana disebutkan oleh James Clear tersebut, ternyata yang namanya kebiasaan bukanlah sesuatu yang kemudian dilahirkan. Ya. Menurut James Clear tadi, ternyata yang namanya kebiasaan bukanlah sesuatu yang dilahirkan, melainkan apa? Melainkan suatu pembentukan yang melalui sebuah proses yang disengaja, direfleksikan, dan ada upaya untuk melanjutkan atau menghentikan sebuah kebiasaan. Jadi ada sebuah proses yang dikatakan di sana disengaja proses untuk membentuk kebiasaan itu. James Clear mengatakan demikian di dalam bukunya. Dan sebagai sebuah tindakan, ternyata kebiasaan juga meliputi hal-hal yang positif maupun negatif. Karena sebagai sebuah tindakan tadi, yang namanya kebiasaan dapat meliputi hal-hal yang positif maupun negatif. Tentu dalam hal ini kebiasaan positif di sini dimaksudkan pada sebuah rutinitas atau praktik-praktik, ya. Sebuah rutinitas atau praktik atau tindakan-tindakan yang sesuai dengan kebajikan atau sesuai dengan norma. Namun sebaliknya, kebiasaan negatif adalah rutinitas atau praktik yang bertentangan dengan kebajikan atau norma-norma yang ada. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, dalam bahan dasar bulan keluarga tahun 2023 saat ini, kita akan menggunakan pemikiran dari Charles Duhigg dalam buku The Power of Habit. Dahsyatnya kebiasaan. Duhigg mendefinisikan kebiasaan sebagai pilihan-pilihan yang kita buat secara sengaja pada suatu saat dan yang kita tak lagi pikirkan, namun seringkali terus dilakukan setiap hari. Jadi di sini mengatakan bahwa yang namanya kebiasaan itu terlaksana secara otomatis. Tidak perlu menggunakan pikiran yang menghabiskan tenaga. Tidak perlu mengumpulkan niat. Tapi sudah terjadi secara otomatis. Berbeda dengan rutinitas. Rutinitas masih perlu adanya penambahan tenaga dan kadar tenaga dan antusiasnya itu lebih tinggi daripada kebiasaan itu tadi. Dan itu dikatakan dilakukan setiap hari, padahal itu otomatis. Itu yang namanya kebiasaan. Jadi kalau berbicara itu antara kebiasaan dan juga rutinitas itu di sini, kebiasaan itu dia itu sudah lebih otomatis, sudah tidak perlu diperintah lagi, ya sudah terbiasa, sudah otomatis melakukan itu. Seorang psikolog dari Harvard University yang bernama William James di sana mengungkapkan bahwa sejatinya seluruh hidup kita, hidup manusia, sejauh memiliki bentuk yang pasti hanyalah kumpulan dari sebuah kebiasaan. Dan di sini kalau dalam konteks sebuah kelompok, ya kebiasaan itu dapat saling mempengaruhi. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang menjadi keseharian kita menurut William James itu adalah sebuah kumpulan kebiasaan-kebiasaan yang telah mempengaruhi diri kita. Karena kita hidup di dalam sebuah komunitas atau kelompok yang menerapkan kebiasaan-kebiasaan tertentu ke dalam diri kita. Kelompok terkecil yaitu keluarga. Lalu dari mana kebiasaan itu terjadi? Duhigg menyebut ada 3 hal. Yang pertama ada yang disebut dengan lingkaran kebiasaan. Lalu yang kedua, di sana Duhigg menyebut juga adanya pengaruh otak yang dikatakan ngidam.
bagaimana menciptakan kebiasaan baru. Dan yang ketiga, ada aturan kebiasaan mengapa perubahan itu kemudian terjadi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, berbicara tentang lingkaran kebiasaan. Di dalam lingkaran kebiasaan, di sana terdapat sebuah lingkar bertahap 3. Yang pertama adalah tanda, yaitu pemicu yang memulai perilaku dan kebiasaan. Yang kedua adalah rutinitas, yang mengacu pada kebiasaan atau perilaku yang berulang. Yang ketiga adalah hadiah. Yang ketiga adalah hadiah, yang merupakan dampak atau akibat yang diterima karena rutinitas kebiasaan yang dijalani. Dan di dalam lingkaran kebiasaan itu, lingkar pemicu, rutinitas, hadiah, itu semakin lama itu berjalannya itu semakin otomatis. Jadi ada pemicu, ada rutinitas, ada hadiah, ya. Ada pemicu, ada rutinitas, ada hadiah. Pemicu tadi adalah yang memulai perilaku atau kebiasaannya. Lalu yang kedua ada rutinitas, itu yang mengacu pada kebiasaan atau perilaku secara berulang. Yang ketiga adalah hadiah, yang merupakan dampak atau akibat yang diterima karena rutinitas kebiasaan yang dijalani. Dan ini terus berulang. Sebagai contoh misalnya, ada seorang pemuda yang berharap hidupnya itu menyenangkan. Ada seorang pemuda yang mengharapkan agar hidupnya itu menyenangkan. Di dalam dunia yang semakin maju, ada 2 kebiasaan yang bisa dipilih oleh pemuda ini. Yang pertama, ketika dia sedang menghadapi masalah, ya, kemudian dia mau mencari kesenangan dengan alkohol, dan itu dilakukan secara berulang karena mungkin keluarganya tidak saling memperhatikan. Maka hasilnya bisa saja pemuda tersebut mendapat kesenangan. Ada pemicunya ada masalah dalam diri pemuda tadi. Ada rutinitasnya apa? Mencari kesenangannya dengan alkohol. Ada hadiah atau dampak, mendapat kesenangan. Itu pilihan yang pertama. Lalu pilihan yang kedua, pemuda tersebut menghadapi sebuah masalah. Kemudian dia menceritakan kepada orang tuanya, minta saran, dan kemudian pendapat. Maka hasilnya pemuda tersebut mendapatkan ketenangan dan kesenangan. Ada pemicu juga di sana. Pemicunya pemuda tadi menghadapi masalah. Ada rutinitas. Rutinitas adalah adanya sebuah tindakan membiasakan diri bercerita kepada orang tuanya, terbuka kepada orang tuanya. Dan ada hadiah, dampak atau hasil, akibat, yaitu mendapatkan kesenangan. Pemicu dan hadiahnya sama, tapi tolong digarisbawahi, rutinitasnya berbeda. Karena jika kita hanya melihat hadiahnya saja atau dampak yang dialami, ya semuanya bisa. Namun kebiasaan mana yang seharusnya dibiasakan? Melalui pilihan yang pertama atau yang kedua? Karena ternyata dalam hal ini ada hal-hal lain yang perlu menjadi pertimbangan di dalam kita menjatuhkan pilihan. Demikian pula Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa tadi di dalam lingkaran tadi itu berjalan terus. Dan sekali lagi digarisbawahi, rutinitas yang akhirnya
melahirkan ataupun menghadirkan kebiasaan inilah yang perlu kita tekankan. Nah, di dalam lingkaran kebiasaan, di situ tadi saya sampaikan yang kedua yang disampaikan oleh Dwight tadi, disampaikan di dalam lingkar kebiasaan terdapat proses ngidam, ya, ngidam dalam tanda kutip, ya, untuk menciptakan sebuah kebiasaan baru. Dan ini merupakan cara paling efektif untuk mengubah kebiasaan adalah dengan mendalami dan mempertahankan pemicu dan hadiah dari sebuah lingkaran kebiasaan. Nah, hanya berusaha mengubah rutinitasnya. Berusaha mengubah rutinitasnya. Tentu cara ini berlaku untuk hal-hal yang sederhana sampai dengan hal-hal yang rumit. Misalnya bisa membiasakan anak bangun tidur, mandi, menggosok gigi. Dan kita tahu yang namanya ngidam. Ngidam itu kan merupakan sebuah keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat dan bisa memaksa otak ini untuk kemudian keluar dari zona kebiasaan dengan melakukan rutinitas baru. Jadi di sini untuk merubah rutinitasnya, diperlukan sebuah antusias niatan, bahkan dikatakan pemaksaan dalam tanda kutip terhadap otak manusia. Untuk apa? Untuk melakukan rutinitas yang baru. Nah, sekarang bagaimana dengan kita sebagai keluarga Kristen? Masing-masing keluarga di tengah-tengah kehidupan kita. Tentu keluarga, seperti tadi saya sampaikan, di dalam sebuah komunitas semuanya bisa saling mempengaruhi kebiasaan. Si B hidup di tengah komunitas A. Bisa saja si B kemudian nanti terbiasa dengan komunitas A. Makanya keluarga bisa menjadi sebuah komunitas kebiasaan. Keluarga bisa menjadi sebuah komunitas kebiasaan. Dan tentu dalam hal ini adalah sebuah kebiasaan positif, kebiasaan yang tentu dikehendaki oleh Tuhan. Seperti disebutkan di atas, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, bahwa sebuah kelompok, ya, bahwa di dalam sebuah kelompok, kebiasaan satu dengan yang lainnya itu dapat saling mempengaruhi. Seorang penulis buku bernama Robert Davidson, dia menulis buku yang berjudul Alkitab Berbicara, menuliskan tentang sebuah kebiasaan yang bernama kunci usbu. Mungkin asing ya di pendengaran kita. Namun di sana Robert Davidson yang menulis buku Alkitab Berbicara ini menuliskan tentang kebiasaan kunci usbu dari keluarga-keluarga Kristen di sekitar tahun 60-an. Kebiasaan apa itu? Kebiasaan ini ternyata Bapak, kebiasaan yang dilakukan setiap Sabtu malam. Sesudah makan, anggota keluarga berkumpul untuk berbakti atau beribadah keluarga di ruang tamu. Kemudian kebiasaan ini juga sang ayah atau kepala keluarga yang membacakan ayat-ayat Alkitab. Kemudian yang memimpin doa itu ayah. Kemudian mengajak anak-anaknya untuk memuji Tuhan bersama dengan ibu dan seluruh anggota keluarga. Ada sebuah kebiasaan di situ untuk semakin mengarahkan keluarga itu kepada Tuhan. Kebiasaan yang bukan hanya sebatas kebiasaan untuk memenuhi lahiriah saja. Dan dari apa yang disampaikan oleh Robert Davidson, jelas bahwa sebuah keluarga menjadi komunitas yang saling meneguhkan, sehingga setiap anggota keluarganya mampu menghadapi kehidupan sehari-hari. Dan di sini disampaikan tentang bagaimana kebiasaan dalam keluarga Kristen dapat membiasakan mewujudkan sikap bakti kepada Allah. Bagaimana keluarga kita masing-masing sebagai keluarga Kristen dapat membiasakan
mewujudkan sikap bakti kita kepada Allah. Salah satu wujudnya tadi dengan ibadah keluarga misalnya, ataupun melalui hal-hal yang lainnya. Johannes Calvin juga dalam bukunya yang berjudul Institutio menyebutkan bahwa spiritualitas yang merupakan kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh Roh Allah bertumbuh karena kebiasaan. Tumbuh karena kebiasaan. Nah, keluarga adalah komunitas kebiasaan. Sebagaimana disebutkan oleh Duhigg, komunitas memiliki peran yang sangat kuat untuk menumbuhkan keyakinan terhadap terciptanya kebiasaan-kebiasaan positif bagi kehidupan. Nah, hal-hal itu akan terwujud dengan melibatkan semua anggota keluarga terlibat menciptakan kebiasaan positif. Nah, melalui bulan keluarga saat ini, mari kita semakin bertumbuh dalam kebiasaan positif. Baik sebagai keluarga ataupun sebagai pribadi-pribadi, tentu seturut dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan tema bulan keluarga saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, uraian tentang keluarga sebagai komunitas kebiasaan yang tadi kami sampaikan masih sangat terbatas. Maka dari itu, supaya pemahaman itu semakin lengkap, kita akan menghayatinya melalui bahan-bahan yang ada, baik di dalam ibadah minggu, pemahaman Alkitab, persekutuan doa, atau mungkin secara sehat. Kegiatan-kegiatan bulan keluarga di GKJ Sukoharjo adalah sebagai berikut. Di tanggal 3 sampai 6 Oktober akan ada kegiatan PA di wilayah masing-masing, di pepatan masing-masing, dan di kelompok sesuai jadwal. Kemudian juga akan ada PA gabungan. PA gabungan yang pertama itu pada 10 sampai 13 Oktober. Kemudian PA gabungan yang kedua itu pada tanggal 17 sampai 20 Oktober. Demikian pula juga akan ada persekutuan doa bulan keluarga, ada 5 persekutuan doa, yaitu mulai tanggal 23 sampai 27 Oktober. Pukul 17 di Gereja Induk, Pepantan dan kelompok bisa menyesuaikan. Kemudian juga ada kegiatan sarasian bulan keluarga pada hari Sabtu 28 Oktober pukul 6 sore di Gereja Induk. Dan terakhir juga akan ada ibadah penutupan bulan keluarga pada hari Minggu 29 Oktober pukul 8 pagi di Gereja Induk bergabung terpusat. Nah, demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, penjelasan bahan dasar bulan keluarga. Semoga ini mengantar kita memasuki bulan keluarga dan tetap semangat menjadi keluarga-keluarga Kristen yang membiasakan kebiasaan-kebiasaan positif, tentunya seturut dengan kehendak Tuhan, dan tentunya biarlah kita semakin bertumbuh dalam kebiasaan positif. Tuhan memberkati. Mari kita bersama akhiri, kita bersama berdoa, kami hantarkan. Bapa kami di surga, kami boleh kembali bersyukur karena kami Tuhan tuntun untuk bersama menerima penjelasan bahan dasar bulan keluarga di tahun ini. Bertumbuh dalam kebiasaan positif. Itulah tema yang saat ini kami hayati. Kiranya Tuhan yang memampukan kami semakin menghayati lebih dalam bagaimana kami bertumbuh dalam kebiasaan positif di tengah-tengah keseharian kami, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan yang menolong kami dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di bulan keluarga ini. Terima kasih ya Tuhan, kami lanjutkan aktivitas kami dan kami serahkan hidup kami. Kiranya Tuhan yang berkarya, juga Tuhan yang kiranya mengampuni setiap dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing dan tetap semangat di dalam Tuhan. Bertumbuhlah, selalu bertumbuhlah dalam kebiasaan positif. Tuhan berkati.